orang yang menyamakan hal itu, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Tapi di dalam ilmu semantik itu harus dibedakan, ya, karena itu terkait dengan kajian yang memang berkaitan dengan makna, ya, di mana ada memang arti yang akan terkait dengan makna leksikal, ya, kemudian Afwan Ustazah, mic-nya masih di mute. Oke, sorry saya tidak perhatikan, ya. Baik, di bagian ini kita akan membahas tentang sinonim, antonim, homonim, dan polisemi, ya. Bahwa ada ragam-ragam makna seperti ini, ya, di dalam ilmu semantik. Kita akan mulai di pertama dulu terkait dengan sinonim, ya. Sinonim itu adalah dua kata atau lebih yang memiliki makna yang sama atau hampir sama, ya. Makna yang sama atau hampir sama, ya. Di dalam literatur Arab dikatakan makhtalafa lafzuhu wattafaqa ma'nahu. Itu kata yang berbeda lafaznya, ya, tetapi sama maknanya, ya. Ataukah ada juga yang mengatakan bahwa ibaratun an wujudi kalimataini fa aksar laha dilalatun wahidah. Itu ungkapan di mana terdapat dua kata atau lebih yang memiliki satu rujukan makna, ya, atau yang menunjukkan satu makna. Nah, di bagian awal ini dijelaskan bahwa sinonim itu adalah dua kata atau lebih yang memiliki makna yang sama atau hampir sama. Kenapa misalnya ada istilah hampir sama, ya? Jadi kenapa tidak yang makna yang sama saja? Dengan sinonim itu masih ada beberapa atau ada perbedaan pendapat, ya. Apa suara saya terdengar? Sepertinya jaringan saya kurang bagus. Suara saya terdengar tidak? Terdengar jelas Ustaz. Nah, di dalam pembahasan ini ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa sebenarnya itu sinonim itu tidak ada, ya. Ada yang mengatakan bahwa sinonim itu tidak ada. Ada juga yang mengatakan ada. Nah, itulah mengapa di sini di batasan yang saya berikan yang berbahasa Indonesia saya mengatakan bahwa makna yang sama atau hampir sama. Mengapa? Karena itu tadi ada beberapa ahli yang mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang berbeda. Jadi maknanya itu katanya, ya, maknanya itu meskipun itu maknanya kelihatan sama, tapi pada dasarnya itu tidak sama, ya, menurut ahli. Ada juga mengatakan sama saja, ya. Jadi itu yang menyebabkan sehingga
dikatakan makna yang sama atau hampir sama, ya. Karena dia mengatakan tidak, karena menurutnya orang yang sebenarnya suatu kata itu dibuat sama. Misalnya kata keada dengan jalasa masalahnya. Nah itulah kenapa di sini saya memberikan batasan bahwa memiliki makna sinonim itu adalah dua kata atau lebih yang memiliki makna ya. Dan ini adalah sesuatu yang terjadi. Ya, inilah tadi yang mengatakan ada sinonim, ya. Karena di kenyataannya seperti yang kita lihat contoh-contoh di sini, ada kata alhamdu, ada kata asyukru, ada kata asana, ya. Nah, di sini semua maknanya itu adalah syukur, ya. Misalnya kita kalau bersyukur, misalnya kita mengatakan syukur ya syukur, alhamdulillah kita juga bersyukur, ya. Begitu pula dengan kata asana juga bermakna syukur, ya. Nah ini adalah contoh dari sinonim, ya. Tapi bagi ulama yang mengatakan bahwa ini bukan sinonim, ya, itu tentu saja dia memberikan analisis yang lebih mendalam lagi kepada kata-kata ini, sehingga dia menemukan bahwa pada dasarnya itu tidak sama, ya, dia hanya hampir sama. Makanya tadi batasannya seperti itu, ya, karena alasannya seperti ini. Katanya seandainya kata-kata ini sama, ya, seandainya kata-kata ini betul-betul maknanya sama, maka kenapa misalnya kita tidak boleh mengganti lafaz yang ada di dalam Al-Quran dengan kata yang semakna. Contohnya di surah Al-Fatihah misalnya, kita mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Kenapa di situ kita tidak boleh menggunakan kata asyukrulillahirabbil alamin, ya? Kan tidak boleh, ya, kita tidak boleh mengganti itu meskipun maknanya sama. Nah itu yang menjadi dalil bagi mereka yang mengatakan bahwa itu adalah tidak sama maknanya, ya. Begitu pula misalnya kata sabil, tarik dengan sirat, semua bermakna jalan, ya. Tetapi kalau ditelisik lebih jauh lagi atau dianalisis lebih jauh lagi, maka akan ada ditemukan perbedaan makna, ya, dari kata-kata ini, ya. Memang semuanya bermakna jalan, ya. Semuanya makna umumnya adalah jalan, tapi jalan apa itu, ya, nah itu yang membedakan antara makna dari kata ini, ya. Begitu pula dengan kata ragu, misalnya makna kata ragu dari kata raib dengan syakka, ya. Ya, begitu pula. Nah, jadi semua kata-kata yang ada di sini, ya, itu menjadi perbedaan, ya, di dalam para ahli bahasa, di dalam meninjaunya, ya. Misalnya kata raib dan syakka, katanya seandainya itu sama, maka kita boleh saja mengganti, ya. Misalnya zalikal kitabu la raiba fi menjadi zalikal kitabu la syakka fi, ya. Tapi kan tidak boleh. Itu artinya
Begitu pula dengan kata-kata yang lain. Al-half, al-qasam, al-kamalu dengan at-tamam, ya, semua bermakna sempurna. Kemudian al-qu'ud dengan al-julus, sama-sama duduk, ya. Tapi kalau diteliti jauh, di sini ada makna duduk dari baring, ada duduk dari ya, seperti itu ya. Jadi begitu pula dengan pedang. Jadi dalam bahasa Arab itu bisa saja satu kata itu memiliki makna yang sama, ya. Menurut misalnya ahli, tapi itu masih ada perbedaan pendapat, ya. Tapi kenyataannya kita bisa, ya, kita bisa menggunakan kata-kata ini semua untuk merujuk kepada satu makna. Ya, itu adalah sinonim. Jika ada dua kata atau lebih, ya, yang memiliki makna yang sama, maka itu yang dimaksud dengan sinonim. Dalam bahasa Arabnya biasa diistilahkan dengan kata at-taraduf atau al-mutaradif, ya. At-taraduf atau al-mutaradif itu istilah dalam bahasa Arab dari kata sinonim. Ya. Kita lanjut. Nah, sinonim itu, ya, sinonim itu sebenarnya muncul, ya, sama sebenarnya dengan misalnya antonim dan sebagainya, itu muncul karena ada beberapa hal. Di sini dikatakan bahwa karena adanya perbedaan dialek, ya, adanya perbedaan bahasa, adanya perbedaan masa, itu yang bisa mengakibatkan munculnya kata-kata yang sinonim, ya. Contoh, ya, contoh akibat perbedaan dialek. Misalnya dalam dialek-dialek bahasa Arab itu ada yang menggunakan kata khalaqa, ya, ada menggunakan kata sana di dalam misalnya menciptakan sesuatu, ya. Begitu pula dengan kata dukan, ya, dengan janut, dengan hanut, dukan dengan hanut, ya. Nah, itu juga karena ada dialek-dialek yang menggunakan itu, dialek-dialek Arab yang menggunakan itu, sama dengan kata badan dengan jasad. Sama saja, misalnya kita di sini, ya. Kalian di sini rata-rata orang Bugis kah? Halo? Iya, iya Ustazah. Iya, Ustazah. Rata-rata Bugis, ya. Nah, di Bugis juga kita pun demikian, ya, kita pun demikian di Bugis. Misalnya, untuk misalnya merujuk kepada makna kucing, ya, untuk merujuk kata makna kucing, itu beberapa dialek Bugis menggunakan kata yang berbeda, ya. Nah, apa bahasa Bugisnya kucing? Nyaung. Nyaong. Satu nyaong. Coki, sudah dua. Apa lagi? Nyaong, coki. Apa lagi? Pus. Tidak ada pus. Tidak ada pus. Itu bahasa Bugis itu. Di nyaong, coki. Ada juga orang mengatakan meong. Oh iya, meong. Jadi ada nyaong, ada meong, ada coki, ya. Nah itu. Jadi ada tiga kata yang digunakan untuk merujuk makna tersebut, makna kucing tersebut. Dan itu digunakan oleh beberapa bahasa, ya, dengan dialek-dialek tertentu. Bahasanya sama, ya, bahasanya sama, tapi dialeknya yang berbeda, ya. Jadi seperti itu juga yang terjadi di negara Arab, ya, dengan dialek-dialek atau bahasa Arab. Nah, berikutnya ada akibat perbedaan bahasa. Misalnya bahasa, ya, yang menggunakan kata zaujah, ada yang menggunakan kata sawiyah untuk merujuk kepada makna istri, ya. Untuk merujuk kepada makna istri ada bahasa yang menggunakan zaujah, ada yang menggunakan sawiyah, ya. Begitu pula dengan kata jima dengan mulamasah, ya. Jima dengan mulamasah. Ya.
itu menunjuk kepada makna jima, ya, berjima, berkumpul antara misalnya suami dan istri, ya, berkumpul suami dan istri, itu maknanya, ya. Itulah sebabnya di dalam ayat ada digunakan, dia mengatakan aulamastumun nisa, ya, itu dari kata mulamasa tadi, ya. Lamastumun nisa, ya. Jadi kata lamasa dari kata lamasa. Jadi itulah sebabnya di dalam makna kata aulamastumun nisa di situ ada yang memaknainya, kan di situ membatalkan wudhu, yang maksud cerita dalam ayat itu kan cerita tentang membatalkan wudhu, ya. Cerita tentang membatalkan wudhu. Nah, bagi yang misalnya memaknai dengan ini, itulah sebabnya katanya kalau masih bersentuhan biasa, ya, bersentuhan biasa itu tidak batal wudhu. Katanya nanti kalau berjima, ya, nanti berkumpul suami istri baru batal wudhu. Itu karena dia merujuk ke makna mulamasah tadi, ya. Jadi kan memang ada perbedaan pendapat, ya, tentang misalnya batalnya wudhu bagi, ada kan perbedaan, ya, dan itu digunakan oleh misalnya beberapa orang. Ada yang mengatakan bersentuh saja sudah batal. Ada yang mengatakan bersentuh tapi tidak ada tidak ada yang terasa di dalam hati, tidak ada pengaruh dan sebagainya, itu tidak batal. Tapi kalau ada pengaruh itu batal. Ada juga mengatakan wah tidak, nanti bersentuhannya itu dengan melakukan hubungan yang itu baru dinyatakan batal. Nah, itu kan dari kata penggunaan kata ini. Nah, begitu pula dengan mata dengan tufia, ya. Mata dengan tufia. Ini semua adalah ini penyebab munculnya, ya, sehingga ada misalnya beberapa kata yang merujuk kepada satu makna. Jadi penyebab munculnya sinonim. Berikutnya bisa juga terjadi karena perbedaan masa, ya. Dulu kata ini yang digunakan, ya. Sekarang kata yang ini, ya. Sehingga ada kemiripan makna. Misalnya kata bilat dengan cluster, ya. Bilat itu bilat keramik, ya. Keramik, ya. Itu dulu, ya. Nah, sekarang sudah bermakna cluster, ya. Begitu pula dengan kata katib. Katib dulu itu maknanya katib itu adalah penulis, ya, sekretaris yang memang pekerjaannya untuk menulis-nulis, ya, bagian administrasi misalnya. Nah, sekarang sudah menjadi sekretir, ya, sekretir. Jadi itu akibat perbedaan masa muncullah beberapa kata yang merujuk kepada satu makna, ya. Itu adalah sinonim. Berikutnya adalah antonim, ya, antonim, atau dalam bahasa Arabnya dikatakan at-tadad, ya, at-tadad.
Nah, jadi secara umum antonim itu adalah kata-kata yang berlawanan maknanya atau yang beroposisi, ya. Secara umum antonim itu adalah kata-kata yang berlawanan makna. Kalau tadi kan sama maknanya, satu kata sama dua kata terlebih yang memiliki satu makna. Kalau ini justru berlawanan maknanya, ya, kontradiksi. Nah, namun ini adalah artinya pada umumnya semua bahasa memiliki kata yang antonim, ya. Tapi dalam bahasa Arab ada antonim yang mungkin menjadi ciri khas bagi bahasa Arab itu sendiri, yaitu adalah adanya satu kata yang mempunyai dua makna yang saling berlawanan. Nah, ini yang unik yang ada dalam bahasa Arab. Kalau yang lain, ya, misalnya kalau ada kata misalnya apa ya, besar, ya, kemudian kecil, ya, tinggi, pendek, ya, itu adalah sesuatu yang tadat yang biasa, ya, dan semua pada umumnya bahasa memiliki itu, ya. Tapi jika ada satu kata dan maknanya itu berlawanan, inilah yang menjadi ciri khas. Dalam bahasa Indonesia sendiri saya belum menemukan, ya. Nanti kita lihat contohnya. Ini contoh dalam bahasa Arab satu kata yang memiliki dua makna yang saling berlawanan. Misalnya kata al-baslu, ya. Kata al-baslu, ya, al-basl, maknanya itu haram atau halal. Jadi ada dua maknanya yang keduanya ini saling kontradiksi, ya, kontradiksi. Haram, halal. Saya pikir kita semua tahu maknanya itu, ya. Dan itulah makna dari kata al-basl itu. Jadi satu makna, satu kata memiliki dua makna, dan kedua makna yang dimiliki oleh kata tersebut ini adalah berlawanan. Nah, ini saya tidak tahu, siapa tahu ada di daerah kalian atau bahasa daerah kalian yang seperti itu, ya. Kalau bahasa Indonesia saya tidak temukan. Atau mungkin karena saya bukan bidangnya bahasa Indonesia, sehingga siapa tahu ada, tapi kita tidak belum menemukannya, ya, karena mungkin kita tidak menganalisis bahasa Indonesia. Keahlian kita tidak di sana, meskipun kita menggunakan bahasa Indonesia, ya, kita paham bahasa Indonesia, tetapi ada mungkin yang kita tidak ketahui, ya. Tapi sepanjang ini saya belum temukan. Berikutnya kata al-azr, ya, maknanya al-quwa atau ad-daf, ya, kuat, lemah, ya. Ini adalah sesuatu yang kontradiktif, ya, sesuatu yang berlawanan. Begitu pula dengan kata al-hamim, ya. Al-hamim itu maknanya bisa al-ma'ul barid atau al-har, jadi bisa airnya dingin, bisa airnya panas. Al-hamim, makna dikata hamim. Begitu pula dengan al-maula, ya. Al-maula bisa bermakna al-abd, ya, bisa bermakna as-sayyid, bisa bermakna hamba, bisa bermakna tuan, ya. Al-maula mungkin yang yang kita pahami sekarang selama ini maula itu adalah tuan, ya. Tapi pada dasarnya dia juga bisa bermakna hamba, ya. Kemudian berikutnya kata al-jaun. Kata al-jaun juga memiliki dua makna, bisa abyad dan bisa aswad, ya. Bisa abyad, bisa aswad. Kemudian ar-ras, ya, bisa istilah atau al-fasad, bisa kemaslahatan, ya, perbaikan, ya, bisa juga al-fasad, kerusakan, ya. Nah, ini adalah contoh at-tadat atau antonim yang ada dalam bahasa Arab yang unik, ya. Kalau yang lain-lain itu juga dipunyai oleh bahasa Arab, ya, seperti yang saya katakan tadi, ya. Misalnya dokter, pasien, dokter ada pasien, ya, itu semua adalah suatu yang antonim, ya. Karena antonim juga itu banyak, ya. Antonim juga itu bertingkat-tingkat, ada beberapa jenis, ya.
Nah, tapi yang unik dalam bahasa Arab itu yang ini, ya, yaitu satu kata yang memiliki makna yang saling memiliki dua makna yang saling berlawanan. Berikutnya adalah homonim. Ya. Homonim. Homonim itu ialah dua kata atau lebih yang ejaannya sama. Lafalnya sama, tetapi maknanya berbeda. Ya. Homonim itu adalah dua kata atau lebih yang ejaan sama, lafal sama, tapi maknanya berbeda. Ya. Dikatakan di sini, ibaratun an kalimatin mutasyabihatin fin nutki wal kitabati, walakinnaha mukhtalifatun fid dilalah. Ya. Walakinnaha mukhtalifatun fid dilalah. Jadi ibaratun, jadi ungkapan, ya, an kalimatin mutasyabihah, dari beberapa kata yang mutasyabihah sama, finutki dalam pengucapan dan juga dalam tulisan, ya. Jadi ejaan dan lafaz sama, walakinnaha mukhtalifah fid dilalah, tetapi berbeda dari segi makna. Itu adalah homonim. Contoh dalam bahasa Indonesia kita biasa mendapatkan misalnya kata bisa, ya, racun, ya. Kemudian bisa juga bermakna dapat, ya. Itulah kenapa disarankan, ya, kalau Anda misalnya ingin dalam menuliskan suatu karya, lebih bagus Anda menggunakan kata dapat. Kalau Anda ingin menggunakan kata bisa dengan makna dapat, lebih bagus Anda langsung gunakan saja kata dapat dibanding bisa, karena bisa itu bisa saja memiliki makna yang berbeda, karena bisa racun, bisa juga bermakna bisa dapat. Sama dengan kata kopi, ya. Bisa kita mengatakan minuman, bisa juga salinan, ya. Sama dengan dalam bahasa Arab misalnya mu'aradah, kata mu'aradah itu bisa bermakna meniru, bisa juga bermakna oposisi, sesuatu yang berlawanan. Ya. Begitu pula dengan kata bait, bisa bermakna rumah, bisa bermakna bait syair. Nah, di dalam contoh yang lain, misalnya kata al-haub, ya, al-haub, bisa al-haub itu bermakna al-ism, ya. Terus seakan-akan tadi di sini dikatakan di sini dua kata atau lebih, ya. Jadi bisa saja lebih dari dua kata. Ini contoh tadi. Kalau ini kan tadi dua, ya, bisa bermakna racun, bisa bermakna dapat. Ini contoh yang dua. Tapi ini adalah contoh yang lebih dari dua, ya. Al-hub bisa bermakna al-ism, bisa bermakna al-ukht, bisa bermakna al-bin, bisa bermakna al-haja, bisa bermakna al-maskana, al-halaj, al-huzn, dan masih ada lagi yang lain maknanya, ya. Nah, ini adalah contoh yang homonim. Jadi bisa al-hub itu bisa bermakna ism dosa, bisa bermakna saudara perempuan, bisa bermakna anak perempuan, bisa bermakna al-haja suatu kebutuhan, bisa bermakna al-maskanah, ya, yaitu tempat tinggal, bisa bermakna al-halak, kebinasaan, bisa bermakna al-huzn, ya, kesengsaraan. Jadi itu ada beberapa maknanya, ya, tapi pelafalannya sama, ya, penyebutannya sama. Begitu pula dengan kata al-khal, ya, bisa bermakna akhi al-um, ya, bisa saudaranya ibu kita mengatakan khal, ya. Bisa jadi asyamma fil wajhi, ya, sesuatu yang ada di wajah, ya. Bisa juga as-sahab, ya, apa tuh, awan, ya, awan.
Dan ada lagi makna-maknanya yang lain. Jadi ini adalah contoh-contoh dalam bahasa Arab, contoh-contoh homonim, ya, contoh-contoh dari yang homonim. Dan ini banyak juga homonim yang ada misalnya di dalam ayat. Kata-kata yang homonim, ya, sinonim, antonim dalam ayat itu juga banyak. Berikutnya yaitu polisemi, ya. Polisemi. Polisemi itu adalah satu kata yang memiliki makna banyak, ya. Satu kata yang memiliki makna banyak. Atau ibaratun an kalimatin wahidatin laha aksar min makna. Ya. Itu ungkapan dari satu kata yang memiliki banyak makna atau yang banyak maknanya. Itu adalah polisemi. Contohnya kata raksun. Raksun itu bisa ketua, bisa pokok, bisa utama, bisa pemimpin, bisa rektor, bisa presiden. Maknanya ya. Jadi maknanya banyak. Satu kata yang memiliki banyak makna. Ya, Don? Bisa bermakna tangan, bisa bermakna kekuatan, kekuasaan, kedudukan, bisa menjadi maknanya tangkai, ya. Bisa bermakna keutamaan. Contohnya lain misalnya lisan, bisa bermakna bahasa, lidah, surat, fasih, bisa juru bicara. Ini sebenarnya contoh-contoh dari kata yang polisemi. Nah, terkait ini ya, misalnya nanti di mata kuliah yang lain ya, akan ada misalnya juga nanti pembahasan terkhusus terkait secara umum terkait apa itu sinonim, ya, apa itu misalnya antonim, apa itu misalnya homonim, ya, polisemi. Itu nanti ada mata kuliah yang khusus membahas secara tuntas tentang ragam makna yang ada di dalam semantik ini ya, sinonim, antonim, homonim, polisemi. Ini nanti akan ada mata kuliah khusus membahas secara tuntas tentang ini ya. Mungkin semester berikutnya barangkali Anda ambil ya mata kuliah itu. Nah, itu nanti akan ada pembahasan secara luas tentang ini. Yang penting sekarang dulu Anda bisa membedakan yang mana itu sinonim, apa itu antonim, yang mana itu homonim, dan mana itu polisemi. Baik, ada yang tidak jelas? Saya mau bertanya, Ustazah. Ya. Afwan, Ustazah, tadi kurang mengerti perbedaan antara homonim dan polisemi, Ustazah. Kayaknya hampir sama, Ustazah. Bagaimana kita cara membedakannya, Ustazah? Afwan. Itu nanti akan menjadi tugas Anda hari ini. Saya tidak ingin memberitahukan Anda terlebih dahulu. Oh iya. Ya. Oh iya, Ustazah. Tapi saya ingin Anda mencarinya sendiri. Apa perbedaan antara homonim dan polisemi? Ya, itu akan menjadi tugas Anda terkait dengan sub CPMK ini. Nanti akan ada tugas, tidak terlalu banyak, karena yang diminta hanyalah perbedaan antara polisemi dan homonim. Silahkan Anda dari PPT ini pasti Anda bisa menemukan apa bedanya, ya. Nanti akan saya buatkan di tugas, ya, terkait itu. Ada yang lain yang dipertanyakan selain itu sebelum kita berakhir? Saya Ustazah sedikit. Ya. Terkait bahasa ini Ustazah. Mungkin agak keluar sedikit dari pembahasan. Kenapa kayak ahli linguistik itu suka merubah kata menjadi sesuatu yang baru, misalnya ejaannya itu resiko jadi risiko. Untuk apa dirubah kayak begitu, Ustazah? Apa misalnya?
Kayak resiko jadi risiko. Jadi biasanya itu sebenarnya hanyalah dari penggunanya yang salah. Ya. Biasanya kita yang menggunakan bahasa itu yang salah. Salah kita menggunakan, bukan ahlinya. Ya. Kita yang biasanya salah menggunakan kata itu. Ya, selama ini dalam keseharian kita. Sehingga kita menyatakan itu adalah sesuatu yang baru. Kalau biasanya memang ada baru, itu memang ada baru yang ditetapkan oleh misalnya badan bahasanya ya, atau dewan bahasa itu. Tapi biasanya itu juga karena kesalahan kita sendiri penggunanya. Padahal misalnya pada dasarnya itu sudah ditentukan misalnya dalam kamus bahwa yang benar itu adalah yang ini, tapi kita menggunakan itu. Ataukah kalau misalnya itu memang memang ada hal yang baru ya yang disebutkan banyak itu selalu misalnya ditambahkan itu perbendaharaan kosakata. Nah, biasa seperti itu. Biasanya kita yang salah, yang selama ini salah menggunakan. Misalnya kata kualitas. Ya. Kita selalu menggunakan kata K dengan W, kualitas. Padahal kan itu sudah diganti menjadi KUA. Seperti itu biasanya kita yang menggunakannya, ya, tidak mengikuti perkembangan dari perubahan yang ada. Oh iya. Syukran Ustazah. Iya. Baik, ada lagi kah? Kalau tidak ada kita cukupkan. Saya akan membuatkan tugas untuk Anda. Tugasnya tidak banyak, ya. Tidak banyak, hanya simpel saja karena saya hanya minta Anda memberikan perbedaan antara homonim ini dengan polisemi karena memang dia mirip tapi tak sama, ya. Nah, yang Anda harus cari adalah apa bedanya dan kemukakan contohnya supaya lebih jelas perbedaannya di mana. Tidak ada lagi? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan ya. Oke, Ustazah. Dan sebelum kita akhiri, saya ingin tunggu sebentar. Saya ingin screenshot ya, bagi yang mau mengaktifkan kamera silahkan. Tunggu sebentar ya. Jadi kita di halaman 1 dulu ya. 1, 2, 3. Ulang. Berikutnya halaman 2. Ya baik, saya kira cukup ya pertemuan kita hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan ya. Minggu depan itu kita sudah masuk di terkait dengan metode ya, metode perkembangan makna, kemudian berikutnya faktor-faktor perkembangan makna ya. Saya cukup sekian, tetap Anda menjaga kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.